saya dan salam kebajikan. Kami dari Himpunan Mahasiswa Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada malam ini kita akan mengenal lebih dekat kompetisi teknik sipilan. Beberapa tahun belakangan ini, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang seringkali mendengar mengenai kompetisi-kompetisi teknik sipilan, baik kompetisi jembatan Indonesia, kompetisi bangunan gedung Indonesia, ataupun program kreativitas mahasiswa. Pada malam hari ini, saya menghadirkan dua narasumber hebat yang menjadi finalis KJI 2021 dan 2023. Yang pertama, ada Kak Syarul, angkatan 2021, finalis KJI 2023. Dan yang kedua, ada Kak Nanda, angkatan 2019, finalis KJI 2021. Baik, untuk mengenal lebih dekat narasumber-narasumber kita, mari kita mempersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin yang pertama bisa dari Kak Nanda terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Pauliana Darif, biasa dipanggil Nanda. Saya merupakan angkatan 2019. Saya ikut KJKBG itu 2021. Untuk prodi saya D3 Teknik Konstruksi Sipil, terus setelah itu saya lanjut D4 Perencanaan Bangunan Gedung di Politeknik Negeri Ujung Pandang juga. Kalau Kak Syarul sendiri? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Hidayat, berasal dari prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung, alumni tahun angkatan 2021. Oke, setelah narasumber kita memperkenalkan diri, mungkin kita akan masuk lebih dalam. Kita akan mengulik bagaimana kakak-kakak narasumber kita dalam berproses selama kuliah hingga memasuki tahap-tahap di mana mengikuti kompetisi teknik sipilan. Mungkin yang pertama, untuk santainya kita berbicara mungkin tentang proses-proses masa kuliah terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Nanda bisa memulai duluan. Proses kuliah gimana? Proses kuliah, maksudnya kan proses kuliah itu banyak. Tugas tadi. Jadi kan dibilang Proses yang saya atau cerita di balik sebelumnya kayak jadi itu sebelumnya. bagaimana cara Anda mulai dari mana ikut kayak jadi Sebelumnya jadi sampai berawal dari mana? Dia kata-kata lihat kompetisi sipilan. Kalau saya pribadi awal ikut KJI sebenarnya tidak ada impian atau motivasi, kayak tidak ada keinginan untuk mengikuti KJI karena kan saya awal asalnya dari teknik gedung, jadi tidak ada kepikiran untuk ikut KJI kompetisi jembatan Indonesia. Namun suatu hari saya diajak sama salah satu dosen untuk ikut. Jadi kan saya juga anaknya oke-oke aja atau kayak suka tantangan. Kalau ada yang aneh-aneh ya gas. Jadi saya orangnya. Mungkin awal dari situ saya mulai diajak sama dosen, diskusi sama dosen tersebut. Ternyata beberapa hari ke depan setelah saya diskusi sama dosen tersebut, akhirnya saya ikut KJI. Tidak ada impian atau tidak ada keinginan untuk sebelumnya ikut KJI. Namun akhirnya saya jadi salah satu peserta KJI 2023. Awalnya kan saya hanya diajak sama dosen saja. Setelah itu bisa jadi salah satu peserta KJI 2023. Yang berawal dari diajak dosen, kemudian setelah itu saya kumpulkan juga beberapa
modal. Dan uniknya adalah teman-teman saya ini yang berempat, kami tim waktu itu 4 orang. Keempat orangnya ini tidak ada anak seleksinya, semuanya anak jemput, tidak ada anak jembatan yang tahu apa dasar-dasar jembatan, tahu apa itu bagaimana sistem jembatan dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Jadi kami modalnya istilahnya modal nekat, tapi tentunya kami tidak modal nekat, kami mau juara. Kami ikut kompetisi KJI tersebut dan alhamdulillah bisa dapat salah satu juara di sana. Begitu. Awalnya sejauh ya mungkin dari Kanada lain. Sederhananya kalau nggak nekat nggak mungkin Andi kan menjadi finalis kemarin. Ya bisa dikatakan begitu, kalau nggak naik modal nekat dan berani ambil resiko, ya mungkin saya tidak duduk di sini, saya tidak dipanggil di sini, dan saya tidak pernah ikut dan jadi peserta KJI 2020. Kalau dari Anda sendiri, bagaimana sampai mengenal yang namanya kompetisi keterampilan, khususnya mungkin kompetisi jembatan Indonesia? Kalau saya kemarin itu kan awal-awal juga agak mulai gabung-gabung di himpunan. Terus ada salah satu senior yang mungkin bukan dekat dalam istilah junior senior gitu sama teman-teman. Dan terus selalu bincang-bincang gitu. Itu hari dia juga kru di salah satu kompetisi jembatan tahun sebelumnya. Nah terus mulai buka kulik di dia bagaimana prosesnya, apa yang diperlukan. Kan awalnya dia kenalkan toh ke kita. Mungkin saya tertarik itu pas lihat proposalnya, kan saya dikasih lihat proposalnya ya. Ini contoh proposalku kemarin. Terus saya lihat nih kayak menarik. Di situ saya masih semester 2 kayaknya tahun 2020. Tapi sayangnya di 2020 itu kayaknya tidak ada COVID, seingat saya tidak ada KJI karena COVID, seingat saya. Terus ke 2021 awalnya di 2020 akhir itu ada nih seperti info-info bilang mau KJI, mau KBGI begitu. Mulai mungkin persiapan ini himpunan juga, sebenarnya himpunan berperan penting sih di sini karena saya itu himpunan yang informasikan, terus himpunan yang kasih info bilang siapa mau daftar nih, biar yang tidak ada timnya daftar saja, nanti dikasih pasang-pasang gitu. Ini saya pusing enggak tim sama siapa, karena temanku yang kayak ada kamu sama saya kayak ini kan dia juga iya, karena sebenarnya tidak terlalu khusus di tentang jembatan, walaupun saya prodi jalan jembatan toh beda sama Syahrul, tapi tidak terlalu di ini jembatan, masih pengenalan semester 2. Terlalu mendalam sekali kan? Masih pengenalan awal. Nah di KJI itu baru Kak belajar, oh ternyata begini penggunaannya, begini ininya jembatan, strukturnya jembatan itu lanjutannya begini, harus begini. Yang sebelumnya kayak mengenal di model-model jembatan itu bagaimana, cuma begitu tidak yang mendalam sekali kalau desain di jembatan harus begini. Nah, terus itu hari Senin itu daftar dan dikeluarkan nih nama-nama sama himpunan. Terus himpunan juga yang carikan sebenarnya ada beberapa yang cari sendiri partner dan sama pembimbing, tapi himpunan juga berperan aktif dicari itu. Ada beberapa tim itu 15-an kayaknya lebih tim KJI KBGI dibuat sama himpunan. Nah mulai dari situ diseleksi. Jadi bisa dibilang himpunan cukup mengambil andil dalam proses tadi kan? Kalau saya baik dalam proses memperkenalkan apa itu kompetisi jembatan Indonesia maupun dalam proses untuk carikan partner
informasi tentang KJI, apa tahap yang paling susah yang kita hadapi sewaktu mungkin dalam penyusunan proposal atau mungkin dalam proses rangkaian pengerjaan rangkaiannya, rangkanya kan kalau kemarin itu sempat kadet yang 2023 3 meter 4 meter itu bentangannya, baru beratnya itu besar. Itu gimana proses beratnya kalau kita dulu keser Proses sulitnya iya. semuanya kalau saya dari proposal sampai hasil keluar semua berat, bisa dikatakan semuanya berat, tapi tentunya kalau kan niat kami mampu buat, tidak bisa kita tidak bisa misalnya teman-teman kita ingin ikut juga KJI, kalau misalnya kita selaku peserta yang ikut, kalau hanya yang diingat hanya kesusahannya saja memang susah, tapi harus buat memang tekadnya teman-teman bahwa saya mau jual, saya mau jual, karena kalau begitu prinsipnya teman-teman saya semua yang susah itu akan hilang semua susah. Tadi pertanyaannya kenapa apa yang tersusah dari tahap-tahapnya? Kalau menurut saya mungkin kalau bisa dibandingkan dari tahap proposal sampai dengan tahap juara, mungkin yang paling susah itu tahap perakitan. Karena kemarin kami sendiri yang merakit dari membeli bahan merakit sendiri sampai dengan merangkai pila-pila jembatan tersebut jadi satu, dilakukan oleh kami sendiri dengan itu. Ya mungkin itu tahap paling susah, bisa dikatakan tahap paling susah. Nah, itu memakan 1 bulan kalau tidak salah kami kerjakan jembatan tersebut sampai mungkin kalau saya Memakan waktu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Itu sama minat-minatnya dengan terus juga. Minat-minatnya sama bilang-bilangnya alat, marah pada bingkai, Terlalu alat. ya. Ini dari anak juga ada Cerita khususnya mungkin dalam proses beratnya dalam dari awal proposal sampai tahap lombanya nih, tahap perakitannya. Rasanya berat semua. Awal-awal itu pertama kan proposal. Nah hari terakhir itu kayaknya semua orang hari terakhir pilih kumpul di dan mepet jadi orang itu kayak dia lulus ya ini tidak gitu. Terus pas lulus, jeda lulus itu ke kompetisi kayak cepat sekali gitu. Lebih lama kayaknya pengumuman deh. Dari mulai dari sini cepat jatuh. Baru ini jarak waktu kan agak dekat. Terus bahan yang dicari juga susah sekali bahan. Apalagi syarat-syaratnya tadi agak banyak tuh, jadi harus tidak boleh kayak harus lewat kayak hollow, tidak boleh lewat 1 cm, tidak boleh. Jadi kalau mau pergi cari bahan itu diukur bahkan ada yang sampai di sini dibeli berapa batang, di sana dibeli berapa batang, kan harus diukur, harus dipas, tidak boleh lebih. Terus apalagi juga sementara kuliah juga belum pilih mungkin ada yang dikasih izin, tapi tidak semuanya harus diizin. Kayak perlu juga masuk di kuliah tuh, Harus masuk. perlu masuk juga di kelas walaupun ada diizin tak, tapi ada beberapa yang harus dimasuki memang wajib itu sih. Sama itu nih cari bahan yang tersulit itu karena cewek kekerasan baru 2 juga. Kita berapa? 4 orang. Kemarin 4 orang. Saya 2, saya partner itu Ilham 2 jika ada kru sih 2 cuma membantu sekalian kru. Tapi yang berat sekali itu yang cari bahan, terus rangkai yang dipotong-potong kalau tidak sama lagi dicoba lagi, salah lagi, cari lagi. Kemarin saya itu yang kan saya pakai plat bending itu susah sekali cari tuh, ampun. Kemarin saya di mesin bending di
sanksi kak, bending itu platku. Kan ku dikasih dulu begini badanku. Ini yang ini ku plat bending begini. Platnya tuh bending, jadi itu agak susah ya itu cari untuk ada di mesin. Dan untungnya bisa di anak mesin atau dosennya yang mesin itu kan? Lupa karena pasti tinggal gitu barang di sana. Baru nanti baru ambil lagi. Lumayan kalau melihat dari dua cerita tak kayak lumayan ngeri-ngeri sedap di. Seru sekali. Walaupun dari Barca saya tak alhamdulillah masuk ke finalis gitu. Syukurnya paling tidak punya cerita pengalaman hidup yang dimana ikuti kompetisi yang bergengsi begitu. Kan kalau dari angkatan pribadi itu Kak, mau sekali rasakan itu. Cuma mungkin tahap paling susahnya karena proses penyusunan proposal itu bertepatan dengan akhir semester, yang dimana di Toki akhir semesternya Poltek membagi kita semua tugas besar, laporan lab dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau dari gambaranku kemarin di teman-teman angkatanku, titik beratnya ada di situ. Susah sih untuk mengimbangi. Tapi melihat dari dua cerita tak, ternyata punya beratnya masing-masing. Terus Kak, setelah KJI atau mungkin hanya KJI yang kita ikuti selama berkompetisi, atau mungkin sering ikut kompetisi teknik sipil yang diadakan kampus-kampus kayak UMI contoh atau UNIPA, atau biasa itu yang lewat online bikin dena rumah atau saya barang, mungkin kan banyak sekali beredar begitu Kak. Mungkin pernah ikut lomba-lomba begitu atau bagaimana? Saya lomba-lomba yang disebutkan tadi kan saya jarang, orangnya bukan orang yang sering ikut lomba. Cuman bahwa mungkin hanya kalau dihitung jari bisa. Dan lomba-lomba yang saya ikutin mungkin bisa dihitung jari sedikit sekali, karena saya orangnya memang bukan orang yang selalu mau ikut lomba, tapi mungkin sudah takdir saya ikut KJI. Ya, ini mungkin jadi kompetisi pertama mungkin selama saya perkuliahan kemarin. Ada pada KJI. KJI. Kalau mana? Kalau saya kemarin sempat lihat temanku mau ikut mungkin kayaknya mulai mau ikut, tapi tidak tahu kenapa itu hari tidak jadi ikut. Dan memang kayaknya sama di Sarul kayak ini memang lembab selama kuliah untuk ke teknik sipilan. Jadi cukup nih KJI saya. Baik, cukup. Itu saya di KJI kayak alhamdulillah lulus Kak. KJI saya alhamdulillah lolos. Mungkin setelah KJI Kak bakal banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa sih benefit dalam berkompetisi kayak seperti itu? Membuang waktu. Ada bahasanya beberapa mahasiswa capek-capek seperti itu, kurang lebih 1 bulan sampai malam di kampus. Itu memangnya dari kita dua orang yang mantan finalis, apa impact yang sangat terasa bagi diri kita selama berkompetisi? Saya hasil impactnya apa benefit yang saya dapat. Yang pertama tadi kalau mau bicara kayak kenapa harus ikut lomba-lomba, kenapa saya mungkin ada pikiran juga teman-teman bilang saya fokus saja kuliah, jangan ikut lomba-lomba, jadi mahasiswa normal saja. Mahasiswa normal itu mahasiswa yang bertarung berkompetisi. Nah itu harusnya mahasiswa normal. Kalau mahasiswa yang menurut saya, mungkin teman-teman punya prinsip lain. Menurut saya mahasiswa yang normal adalah mahasiswa yang berkompetisi, mahasiswa yang selalu cari tahu gitu. Kemudian mungkin pikiran-pikiran yang tersebut mungkin bisa dijauhi, bisa dihindari, karena benefit-benefit yang teman-teman kalau ikut lomba itu banyak. Pertama, yang paling utama adalah pengalaman. Itu pengalaman yang tidak bisa dibeli. Mungkin
kompetisi atau kayak pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan di kompetisi itu kan, kalau kompetisi itu mirip kayak pekerjaan-pekerjaan yang kalau di dunia kerja lah, representatif kecil dari dunia kerja kalau saya bilang. Jadi kalau teman-teman terbiasa untuk ikut kompetisi, maka otomatis itu kalau teman-teman sudah berada di dunia kerja atau di dunia proyek, sudah terbiasa dengan pressure yang ada. Kan misalnya kalau kompetisi ada pressure kayak pengumpulan data proposal, harus jadi malam ini misalnya tekanan tersebut, itu yang tidak didapat di luar lomba, hanya didapat di dalam lomba. Itu mungkin yang penting untuk ikut lomba, karena ada hal-hal yang memang kita tidak dapatkan di luar ikut lomba. Misalnya juga kepanitiaan dan sebagainya, ada pressure untuk kayak cepat tuntaskan, cepat ada tekanan. Jadi semakin kita tertekan, semakin kita terbiasa dengan tertekan, maka kita sudah terbiasa dengan tekanan yang ada di dunia kerja nanti. Mungkin teman-teman nanti juga tujuannya kan ke sana juga dunia kerja. Mungkin seperti itu bisa. Kurang lebih benefit yang paling dirasakan sama kasar pengalaman. Siapapun mungkin bakal rela berkorban untuk jadi sebuah pengalaman. Karena lagi dan lagi semua mungkin punya prinsip yang sama. Pengalaman itu tidak bisa dibeli. Dan mungkin bisa saya tambahkan teman-teman juga yang sudah ikut lomba bisa loh simpankan pengalaman itu di tulis data CV. Jadi ada faktor pembeda antara teman-teman yang tidak ikut lomba dengan teman-teman yang ikut lomba. Misal teman-teman yang sudah ikut lomba ini ada pengalaman kompetisi. Di situ mungkin para pihak yang juga mempertimbangkan bahwa dia sudah berkompetisi, dia sudah ada pengalaman lomba-lomba dan sebagainya. Ini bisa jadi modal kan teman-teman untuk mencari kerja nanti. Sertifikat lomba dan sebagainya. Kalau dari Anda sendiri? Kalau saya hampir sama Syahul, pengalaman. Terus penting itu kalau tulis kan memang CV terpenting. Iya. Nah di CV itu yang paling ingat pasti aku tulis finalis KJI. Pasti aku tulis dan karena ini ada yang bergengsi. Apalagi jurusan saja sipil, terus kita yang mau masuk juga bagian dari sipil pasti kayak bilang oh pernah mengikut ini nilai plus lah untuk HRD. Terus selanjutnya itu saya kemarin kan semester 2 Pak, belum Pak terlalu tahu jembatan. Nah selama KJI itu mulai buka belajar, diajar juga pakai SAP, mereka belajar oh ternyata ini jembatan harus dikasih begini, pembebanannya harus beban begini, begitu cara ambil persyaratannya juga harus begini. Nah di situ baru belajar kan kalau di kampus kayak pengenalan ini jembatan Lempung, jembatan Baja, jembatan kabel listrik begitu kan, tidak terlalu mendalam. Nah pas di KJI mulai buka yang belajar semua sampai dalam strukturnya bagaimana, gambarnya di SketchUp bagaimana, pakai SAP sampai kalau dasar itu biar bau-baunya dihitung. Iya. Sampai harus cari bagaimana caranya supaya agak ringan ini jembatan tapi kuat harus di dalam semua. Secara tidak langsung teman-teman yang ikut kompetisi itu lebih cepat belajar dari teman-teman yang jadi kompetisi. Karena mau tidak mau kita harus belajar, karena kita ikut kompetisi kita harus belajar mengenai masalah itu. Walaupun mungkin saya tidak terlalu, bukan saya semua bikin, saya support juga partner juga, tapi harus belajar karena di KJ itu ada presentasi.
ada presentasi sebelum pertandingan merakit. Nah, dipresentasikan gitu, mau bikin apa prosedurnya, sesuai sama proposal apa tidak, dan di dalam tuh enggak yang coba jelaskan ini, terserah siapa mau dipilih tidak, coba jelaskan kayak ini, coba jelaskan kita bagaimana ininya gitu. Jadi harus memang baru yang kan kita bukan orang-orang sembarang, pasti orang-orang yang ahli memang di bidangnya, dan orang-orang kayak guru-guru besar itu juga gitu. Jadi ya harus memang belajar, nggak bisa tidak. Poin plusnya ketika ikut di dalam kompetisi, yang pertama itu tak mungkin yang terdistrik itu kepala tadi, itu yang pertama. Lebih duluan kita paham sebelum daripada teman-teman. Itu salah satu nilai plus juga. Tapi kalau dengar-dengar ini Kak, dari beberapa senior, betulkah itu yang bahwasanya ketika ikut di dalam kompetisi kedai sipilan dibebaskan yang dari namanya tugas akhir atau bagaimana, atau bisa judul tadi itu dijadikan tugas akhir? Contohnya kayak anak DKM ini, judulnya dia bisa jadikan judul tugas akhirnya. Setahu saya anak PKM skripsi juga kan? Setahu iya. Kira dia enggak bebas. Iya, itu maksudnya kan bisa kan judul PKM nya yang dia angkat jadi PH-nya, atau langsung memang dibebaskan ketika dia memang menjadi juara. Kalau sepengalaman itu saya tidak. Cuma kemarin kan partner ke Ilham. Nah, Ilham bukan partner skripsiku, bukan partner TA aku. Dia itu kayak nyambil di jembatan. Sehingga aku karena sempat izin saya kayak mau pakai ini jadi skripsi, tapi kayaknya ada yang dia ubah, bukan itu langsung ada dia ubah antara mungkin panjangnya kah atau modelnya kah, tidak saya tahu, tapi dia ambil jembatan, perencanaan jembatan waktu skripsi. Bisa dibilang sisa dia modifikasi Kak, di partner kan sisa modifikasi judul sebelumnya untuk dijadikan judul TA, judul kaki kita sudah dijadikan judul TA, seperti itu kan? Kita ada masalah kayak identitas dan sebagainya. Baru kan kemarin belum ada mungkin peraturan dari birokrasi mengenai masalah itu. Mungkin teman-teman atau teman-teman yang baru-baru mungkin sudah dapat. Kalau kami masa-masa 2012 ini kemarin belum ada peraturan dan semacamnya, karena mungkin birokrasi belum keluarkan. Karena PKM katanya tahun ini sudah berlaku, yang keluar PKM dia otomatis bebaskan skripsi. Itu skripsi itu. Kalau saya kemarin tidak ambil judul kayak gitu karena masih tidak kayak dari depan. tidak bisa menjadikan judul skripsi. Tapi kayaknya saya temanku yang kan 3 tingkat gedung 2, saya jembatan 1 kemarin kayaknya ini yang gedung ambil judulnya nggak kasih ini jadi itu juga, tapi mungkin nama Divki kurang tahu Kak, tapi seingatku kayaknya ambil judulnya. Barang memang begitu, teman-teman yang ikut lomba-lomba seperti KJKBGI beberapa yang ambil dari proposal judulnya, saya proposal banyak, ya sedikit modifikasi supaya bisa masuk di proposal. Karena kalau semuanya dimasukkan utuh-utuhnya yang proposal kayak ke proposal seminar, tidak mungkin setelah tidak bisa. Nantinya nggak bisa ya. Tidak sejalan, karena kan kalau misalnya seminar dan seminar kelulusan itu mungkin ada syarat-syaratnya apa yang faktor dibahas itu kayak yang harus dikatakan sesuai. Gitu. kurangnya mungkin modifikasi kan. Tapi
Maukah memberitahukan kini sikap sebenarnya tentang bagaimana politeknik di tahun kemarin tidak bisa, bukan tidak bisa sih, gagal membawa mahasiswa-mahasiswa masuk menjadi peserta baik di kompetisi jembatan Indonesia maupun kompetisi bangunan gedung Indonesia. Mungkin ada tanggapan tak, atau mungkin bisa kita kasih tips untuk mahasiswa angkatan 2023 ataupun 2024 yang kelak bakal menjalankan proses tersebut. Dari Kak Sarul mungkin. Pertanyaan pertama tanggapan. Pertama kecewa. Kamu kecewa? Karena tahu Kamu kecewa itu mungkin paling bisa menampar teman-teman semua yang teman-teman semua yang menyaksikan. Kami tertampar, kami kecewa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bukan rezeki yang semuanya memang sudah diatur. Bukan rezeki. Mungkin teman-teman sudah berusaha keras, sudah begadang tiap malam, sudah berpikir sekeras-kerasnya namun kalau bukan dari yang istilahnya mau diapa Dia berusaha. Betul. Kemudian untuk teman-teman dan yang mau memulai atau tertarik dengan kompetisi kayak KJI dan KBG, yang pertama saya mungkin sarankan niatnya dulu. Buat kami kompetisi itu bilang motivasinya dulu apa? Kan setiap orang punya motivasi tersendiri, tidak bisa kita samakan sama motivasi orang. Tapi sini yang saya maksud prinsipnya mungkin kayak kita harus tanamkan bahwa prinsipnya kita harus tanamkan awal-awal. Jangan hanya ikut kompetisi hanya untuk istilahnya berpartisipasi saja. Tapi kita harus niatkan bahwa saya sudah berprestasi dalam Harus punya target juga. harus target juga bermain kayak saya target kok coba deh yang penting berangkat ke Jakarta. wah itu kita coba-coba deh. Yang penting berangkat ke Jakarta, tidak boleh seperti itu karena istilahnya kalau saya begitu prinsipnya deh sia-sia perjuangannya dosenmu, sia-sia perjuanganmu teman-teman krumu kalau hanya tujuanmu hanya ke Jakarta saja. Nah, jadi harus kuatkan memang di awal penyusunan proposal bahwa saya harus juara. Saya harus pulangkan itu 2 piala itu kawinkan di Politeknik. Mungkin itu cita-cita kami sama ada. Nah, itu mungkin. Itu tadi jangan hanya ikut kompetisi berharap hanya ingin jadi kayak partisipasi saja. Harus ditanamkan bahwa saya ikut kompetisi mau berprestasi. Ini semua penting jadi ini. Baru apa tadi? Apa tadi? Nah, kesan itu mungkin. Kemudian yang kedua, pertama tadi itu yang kedua, banyak lihat proposal yang sudah diterima kemarin. Itu kesan karena ada hal-hal yang membuat proposal itu diterima. Mungkin ada sedikit tambahan-tambahan kalimat dan sebagainya atau tambahan-tambahan poin yang membuat proposal itu diterima. Mungkin proposal itu sama tapi ada sedikit ditambahkan menjadikan proposal itu bisa diterima. Menjadi pembeda istilahnya karena ada dosen yang pernah bicara sama saya, pernah diskusi sama saya, pernah memberitahu itu juri ada memang beberapa poin memang yang mereka cari dalam proposal. Kalau ada poin tersebut bisa dipertimbangkan untuk masuk. Dan selanjutnya yang kan tadi nomor 1 itu niat, yang kedua apa tadi? Banyak-banyak bergaul. Karena ada tadi kita lihat banyak bergaul kemudian bisa dapat proposal yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, cari teman yang bisa diajak bersama. Cari memang teman yang
bisa dia kerjasama karena banyak beberapa teman-teman juga yang sudah satu orang jadi niat tapi yang lainnya setengah-setengah, jadi akhirnya proposal tidak jadi karena ini salah satu orang yang faktornya yang menyebabkan tidak semangat, maka yang tadinya semangat ini yang temannya juga tidak semangat juga, ya begitu. Itu tiga yang saya rasakan. Kalau dari Anda sendiri? Kalau saya sih hampir mirip sama Sarul. Tapi yang paling kusarankan itu semisal bikin proposal toh, ya memang baik-baik ini proposal. Jangan sampai lolos terus dimulai merakit atau apa, ternyata ada salah. Kemarin saya kasus mungkin tidak dapat juara karena memang bukan rezeki, toh, dan kayaknya ini salah satunya. Waktu aku merakit, pengalaman waktu aku merakit itu hari sempat ditanya tidak ditanya, diberitahu sambil merakit kayaknya diberitahu lah sama juri. Dia bilang, oh beda ya, kan proposal itu kalau merakit itu proposal ditempel semua, kan proposal ada langkah-langkah toh. Nah sementara merakit kayak ini sama Ilham partnerku bilang juri, oh beda ya rakitan di papan sama di bawah. Mungkin karena itu hari kalau tidak salah gelagarnya di luar atau gelagarnya yang proposal, lupa kak. Intinya itu hari memang beda cara aku rakit karena waktu simulasi berkali-kali kalau aku rakit sesuai dengan proposal tidak lurus ki, jembatanku agak miring ki. Jadi bilang nih pembimbingku, kepala sekitar pembimbingku, bagaimana kalau kita coba saja ganti saja yang ini dulu, kita mulai baru yang itu kan ceritanya itu kan prosesnya. Nah kan di proposal diterima. Itu ya jadi salah satu aspek pengurangan poin tak kemarin juga. Sepertinya karena juri bilang tuh di situ di waktu tak merakit di lokasi langsung bilang juri karena mendekati begitu. Baru seperti dibahas waktu penutupan yang pemilihan juara, nah bilang begini juri. Kalau tidak salah karena seingat begini, ini lomba mirip dengan proposal kalau mungkin masukan kerja kayak nandan dari syafru pak, kayak tender kerja begitu. Nah kalau misalnya proposal begini jadinya, terus selanjutnya di kemudian hari terlaksana terus beda prosesnya, kan pasti ownernya kayak tidak tinggi, atau tidak puas ki. Nah di situ aku pikir tuh hari, oh mungkin karena ini salah satu minusku, karena memang tuh hari ingat sekali itu kata-katanya kenapa beda proposal sama yang dilakukan gitu. Kayaknya itu yang perlu digarisbawahi sama teman-teman bahwa untuk buat proposal tidak harus langsung oh ini tidak, harus memang dipikirkan memang matang-matang bilang kira-kira ini kalau buat sebegini bisa tidak, kan memang ada hal-hal yang tidak diduga. Tapi mungkin ini pengalamanku bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang mau ikut KDI KBGI atau kompetisi lain di proposal, mungkin bisa pikir matang-matang kemudian hari itu ada hal-hal yang tidak diinginkan atau apa, harus memang dipikir matang-matang karena memang kan proposal atau saya yang merasa ya ini proposal kayak buru-buru sekali bekerja. Kayak buru-buru sekali kerja, yang begitu buru-buru sekali kerja, yang tidak dipikir sekali. Intinya terlibat dulu. Kayaknya ini pertama yang kedua tidak ada kayak nggak dipikir, bilang kira-kira ini pertama bagaimana nanti gitu, nggak terpikir begitu. Nah lalu seperti baru dipikir ternyata kalau ini pertama geser ini pertama goyang gitu. Dan untungnya itu bauku pas kayak masuk karena waktu simulasi kan itu beban juga, biasanya juga beban
prepare di proposal. Kita sih sama Kanada tadi juga berikan di proposal karena saya pengalaman waktu perakilan kan mereka sih kayak Simulasi. setelah perakilan kan ada pengukur pengecekan kembali. Nah di situ kami kena gara-gara kan di proposal itu lebar jembatan 80 cm. Nah, kami anggarkan kan kami pakai siku double ini. Kami kira 80 cm itu ini 80 cm ke sini as. Ternyata 80 cm yang mereka maksud adalah kakinya ini. Kakinya ini. Dan kakinya ini kan begini. Gini, baru kita lihat di sini. Jadi resiko yang kami tanggung kayaknya kalau pengurangan poin. Terus karena mengingat juga kan peraturannya kayak itu faktor melencengnya isi proposal dengan yang dibuat itu 1% saja. Iya, terlalu besar di Indonesia. Padahal hanya maksimal sekali 1%. Perbandingan ukuran yang ada di proposal dengan yang ada di kenyataan atau yang ada dibuat itu harus maksimal sekali 1%. Terus kami lewat dari 1% yang penting itu yang kami kena. Karena kalau mau melihat lulusan dari 10 peserta cuma politeknik yang lulusannya pas. Cuma politeknik Yang lulusannya pas. Kayak bangga itu. cuma politeknik Politeknik yang lulusannya pas, lulusannya 4. Kemarin mungkin beda. Kayak saya kemarin lomba aku juga kita tidak kejar paling kecil lulusan. Cuma kita disuruh ada target lulusan. Tidak boleh lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Jadi mungkin lebih rumit lagi. Targetnya lulusannya kemarin terus 4 nilai. Banyak orang peserta yang lulusannya kayak 2, itu artinya dia terlalu luas kan? Ada yang 15 terlalu luas. Ya alhamdulillah ya kami sebetulnya yang 4, yang mendekati 4,04 kalau tidak salah 4,12 kemarin. Salah satunya yang dapat 4,12. Itu sih yang cuma politeknik itu sih yang penting itu yang ini perhitungan. Karena tuh kadang mungkin di SAP atau di etaps begini nih lanjutannya aman ini. Dan ada dibuat Tidak. Padahal kalau dibilang kekuatan juga kan pakai kunci tuh sedikit, kekuatan juga aman gitu kan. banyak sebenarnya faktor-faktor menyebabkan ketidaksinkronan, tidak samaan hasil SAP atau hasil desain itu dengan hasil perakitan. Pertama mungkin bahannya. Ya. Kalau kita kasih masuk SAP, kita misalnya kita kasih masuk siku 30-34 ketebalan 4. Ketika kita membeli siku 30-30 yang ada di toko itu semua tidak pas. Ada yang lain ukurannya mungkin di toko semua itu sampai 25 saja, 25, 4. Bahkan ada yang 25, 2, 4-nya berkurang, di 2 ketebalannya berkurang. Otomatis kalau berkurang ukurannya, kekuatan dari bahan tadi itu juga berkurang. Tidak sama yang didesain. Begitu. Kemudian yang kedua adalah penyambungan. Kan kebanyakan kalau kemarin penyambungan berbaut. Yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan juga letusannya banyak atau letusannya tiba-tiba besar itu gara-gara bahan bautnya. Karena ketersediaan baut yang berkualitas tinggi menyebabkan juga teman-teman yang di politeknik itu terutama di daerah Makassar susah untuk mendapatkan baut tersebut. Jadi bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksamaan lanjutan yang hasil desain dengan lanjutan dari pekerja.
begitu ke apa, kesusahannya atau ke permasalahannya juga Karena tantangan lah. apalagi di proposal kan ada berat Berat. sama itu nih aturan lanjutan bagaimana. Nah di situ nih kan ditimbang juga ini. Ditimbang berat-beratnya di situ juga poin. Kalau lebih minus lagi. Ini salah satu kesulitannya di lomba, terutama jembatan, susah kesulitannya untuk ikut jembatan. Tapi saya juga ada saranku. Kemarin itu waktu angkatanku kan ada ketiga, tim gedung 2, tim KJI 1, terus kayaknya itu gedung punyanya Taufik, seingatku lupa dia pakai tangga emergency. Nah itu nih penting sekali sebenarnya itu dilihat pengalaman pas sama saya sama berangkat toh itu lupa kita nggak emergency. Jadi itu nih harus memang prepare di proposal, harus dilihat baik-baik bilang sebenarnya apa memang dibutuhkan di dalam, tidak bisa dilupa bentuk tangga dilupa, harusnya tidak toh gitu. Memang harus di prepare. Bisa menjadi peminus lagi juga. Sayangnya Taufik tidak bisa gabung di sini. Padahal Taufik sama Kip itu 2 kali juara KBDI. Jiwa kompetisinya tinggi. Luar biasa ya kalau Ada kita bilang fotonya ini anak-anak yang juara kan. Saya tidak juara kan. Nanti next episode kita mencoba panggil semua dari berbagai angkatan, masing-masing finalis baik KJI maupun KBDI, istilahnya reuni sambil sharing season begini, saling bertukar cerita baik pesan dan kesan. Tapi dibalik dari itu ada tentunya ada tujuan dan harapanku kenapa buat seperti ini Kak. Dan mengangkat 2 kali episode, yang pertama dalam bentuk sharing season, yang kedua dalam bentuk podcast. Itu yang pertama-tama tentunya mau Kak besar harapanku ke angkatan 2023 sama angkatan 2024, yang dimana bisa kasih harum lagi namanya Politeknik di Ganca kompetisi KTN 9. Bagaimana teman-teman angkatan 2023 sama angkatan 2024 ini nonton, karena sudah pernah dengar secara langsung dari Pak Adi Wijaya sama Pak Hiri. Ini untuk bentuk langsung ke kita yang sudah rasakan bagaimana itu kompetisi. Berharap ketika angkatan 2023 sama angkatan 2024 nonton ini punya semangat yang tinggi untuk harumkan nilai namanya Politeknik setelah tahun kemarin redup, dan berharap Kak satu kali saja teredup di tahun selanjutnya atau tepatnya di tahun ini lebih bersinar nilai Politeknik. Mungkin ada sedikit pesan dan kesan serta harapan dari 2 narasumber kita. Mungkin bisa mulai dari Kak Syarul dulu. Mungkin harapan saya kepada teman-teman semua, jangan sampai tradisi kelolosan tim-tim KJP ini terhenti di angkatan teman-teman. Jangan sampai partisipasian tim-tim Politeknik di kompetisi jembatan maupun kompetisi gedung terhenti di angkatan kalian. Jadi kami harap semua bahwa tradisi tersebut tetap dilanjutkan sampai KJI sudah, kalau bisa jangan stuck di KJI. Kita juga harapannya juga kompetisi-kompetisi yang berlevel nasional saja dan berlevel internasional. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mendengarkan juga bisa tampil misalnya di Malaysia atau di mana. Jadi begitu. Nah yang kedua, harapan besar kepada teman-teman semua untuk memulangkan
pulangkan piala-piala jembatan yang ada di Jawa sana, pulangkan ke Sulawesi lagi. Dan kan kemarin sudah dipulangkan gedung, nah, bawa kembali ke sini. Kita pertama kali kawinkan piala jembatan yang piala gedung. Itu harapan besar mungkin kepada teman-teman semua. Yang mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu yang harapan dari Kak Syarul. Mungkin kita berlanjut ke narasumber selanjutnya dari Kak Nanda. Mungkin harapan dari Syarul itu mengenai kegiatan kami, toh piala-piala. Kalau saya harapanku untuk teman-teman jangan putus asa, karena saya dengar tahun kemarin tidak ada. Pokoknya lanjut lagi tahun ini. Pokoknya lanjut lagi tahun ini. Semoga tahun ini bisa melolos KJI maupun KBGI. Terus jangan patah semangat. Saya tidak terlalu menonjol Kak di kampus dan menonjol Kak di kelas. Nah kadang itu yang kayak kasih kecil hati orang mau ikut kompetisi. Jangan begitu, karena sebenarnya sama semua jadi kompetisi itu baru mulai belajar hal-hal yang baru, beda sama yang di kampus. Mungkin sama, cuma lebih mendalam gitu kalau saya saranku, dan lebih berkembang. Jangan stuck saja. Pokoknya pelajari semua yang akan dilomba-lombakan. Pokoknya ikuti semua lomba. Itu kalau saya sarankan. Ini saya teman-teman bilang saya tidak pandai begini, saya tidak pandai berhitung, saya tidak pandai saya kurang pandai misal aplikasi demikian. Kalau teman-teman yang ajukan mungkin alasan-alasan seperti itu, saya terus apa jadinya dengan saya anak gedung ikut jembatan Mau nekat lagi. Intinya teman-teman kalau mau belajar pasti ada jalan. Kalau ada keinginan pasti ada jalan, pasti ada suatu saat jalan untuk ke sana. Kalau misalnya ada kita keinginan cukup kuat untuk ke sana, pasti ada jalan. Ada trik supaya ikut walaupun tidak lolos, jadi kru. Please jadi kru. Jalan pintas. Serius Kak, ikut kru walaupun bukan di finalis, dia top sekali. Serius Kak, kayak menolong sekali. Banyak lagi belajarnya di situ. Belajar. Berapa nilai jalan-jalannya? Kayak itu kru kayak di finalis sebenarnya. Membantu sekali itu kru. Jadi kalau misal ada yang lolos, saranku mulai didekati. Bilang bisa saya jadi kru, bisa saya jadi krunya tim ini. Kayak begitu. Mungkin seperti itu. Ya, setelah berbincang cukup lama serta dari dua narasumber telah menyampaikan pesan dan kesannya, kita cukupkan pada malam hari ini pembahasan mengenal lebih dekat kompetisi keteknik sipilan. Akhir kata, jagalah bumi ini dengan kedua tangan kita, satu dalam cinta dan kemanusiaan demi kebesaran dan kejayaan sipil.